Dua hal yang kamu lakukan kalau anak muda. Yang pertama, Main game. yang kedua, Nonton bokep. nanti anak muda yang lain tersinggung loh. Urusannya bodoh amat. Kalau seniman itu tidak usah masuk di ranah-ranah politik. Politikus nanti ini yang terpilih. Kira-kira mau kena lihat? Kau udah jampai mau kena bantu? Kau siapa? Are you ready? Alright baby, time is yours. Iya, 107,7 Radio Suara Pekerja bersama dengan saya Daeng Konjo tentunya di Pancar Luaskan dengan ketinggian 16 batang bambu. Inilah dia suara Pak Kende. 1 kali mengudara, 2 tahun menghilang. Aduh, senang sekali saya rasanya bisa ketemu dengan Konjo, seorang konten creator yang juga kalau buat konten itu recehnya luar biasa. Sangat receh ya. Sangat receh, tidak diedit, langsung upload dari posting. handphone, tidak Betul ada sekali. kamera, luar biasa. Iya. Kenapa mau seperti itu, Deng? Jadi biasanya kan saya dapat ide itu spontan. Jadi, Spontan? Spontan. Wih, very smart. Itu spontan lah. Very smart people, Ya. alright kan. Jadi kadang-kadang saya dapat ide, jadi langsung saya bikin dengan pakai kamera seadanya, ya. Edit mungkin karena saya kan baru belajar juga. Ada itu tukang untuk mengedit Kin Master, betul. Ya, itu baru saya pelajari. Baru saya pelajari. Tapi sebelum saya jadi kata orang saya konten kreator, awalnya kan saya merasa bukan konten kreator. Iya, pembuat video aja. Bikin video receh, bikin video posting. Tapi orang, kamu tuh sudah kayak konten kreator. Oh iya kan. Edit video tak, karena video tak itu kayaknya lebih bagus kalau diedit. Karena suaranya masih kecil, gambarnya juga masih goyang-goyang. Akhirnya saya step by step belajar sama orang. Luar biasa. Ini baru tidak malu untuk belajar walaupun kita sudah sangat senior, tapi tetap belajar. Namanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Dan Konjo, setiap orang yang duduk di Time is Yours ini pasti ada namanya rapid test. Apa, Mit? Jadi sebelum kita mulai saya harus rapid test dulu. Silakan. Rapid test nanti ini karena musim corona ini. Oh iya. Masih pandemi. Masih kah? Saya kok lupa ya, Mi. Apa itu corona ya? Iya, sejenis apa itu? Karena enggak terlalu kupikir misalnya gitu ya. Karena sekarang ini Den Rizal. Iya, Den Konjo. Yang paling dipikirkan sekarang ini apa kodong mau dimakan hari ini dan besok. Kalau kita fokus, oke lah, bukan meremehkan ya. Iya. Tetapi anggaplah ya, ini versi saya ya. Versi. Anggaplah itu ada. Anggaplah itu berbahaya. Oke. Nah, tetapi kita juga kan butuh makan. Kalau kita cuma didoktrin terus oleh beberapa media, ditakut-takuti dengan berita-berita yang mungkin ada juga orang yang tambah-tambai. Iya. Nah, karena tambah-tambai bumbu jadi kita ini harus tetap bergerak. Betul. Kalau kita fokus takut Kak, di rumah Mak deh. Iya. Tidak mau keluar apa mau makan. Betul. Kalau kau punya pekerjaan tetap dan walaupun kamu di rumah di lockdown berbulan-bulan ada di penghasilanmu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, Oke, kalau begitu kita skip dulu itu. Siap. Kayaknya menarik nanti itu. Iya. Kita rapid test dulu. Pilih salah satu, oke? Pilih satu. Cuma 2 ya. Cuma 2 pilihan, pilih salah satu. Dengan cepat. Langsung. Tanpa berpikir. Langsung. Oke, Daeng Konjo. Makassar atau Bugis? Makassar. Wali kota atau gubernur? Gubernur. Kaya tapi pamer atau miskin tapi sombong? Kaya tapi pamer. Aureli atau Anya Geraldine? Anya Geraldine. Asik. Dihujat atau dihina? Dihujat. Oke, Daeng Konjo. Luar biasa. Iya. Dulu, tadi kenapa pilih Anya Geraldine? Apanya yang? Semua laki-laki sepakat dia cantik. Oh begitu. Yang merasa normal ya. Apanya? Cara ngomongnya kayaknya. Cara ngomongnya, karena setelah konten-konten ini juga ada konten-konten halu gitu ya. Halu banget saya halu sama banget. Anya itu banyak ya. Ini apa? Karena tidak bahagia di rumah atau? Itu kan namanya konten. Konten itu kan sebelum bikin video harus minta izin dulu sama mama. Iya. Si nampak niranak kisah di kasur. Oh begitu nih. Jadi harus minta izin dulu. Sayang, saya mau bikin konten. Dia kan mengerti, kita kan seniman. Jadi dia tidak boleh baper. Tidak boleh baper. Asik. Oke. Konjo kan selama ini saya lihat kita aktif buat konten. Betul, ya.
awal-awal saya dapat kontennya itu full bahasa Makassar. Iya. Sangat full bahasa Makassar dan itu sangat otentik, sangat original. Iya. Dan itu yang perlu atau yang kurang sekali bisa kita lihat hari-hari ini. Kondisi budaya kita, seniman-seniman kita apalagi di masa corona. Betul. Bahkan ada di grup WhatsApp saya Dengkonjo, Iya. itu grup para kumpulan seniman dan budayawan Makassar dan Sulawesi Selatan, termasuk ada dosen, orang dinas juga. Iya. Ketika datang corona, terus kemudian pemerintah banyak membantu dan sebagainya. Iya. Tetapi yang tidak diperhatikan sama sekali ada mereka-mereka seniman. Seniman. Betul. Bahkan ada salah satu oknum seniman bilang, kenapa hanya ojol yang diperhatikan, Iya, yang dibantu? betul. Kenapa kami para seniman yang bergantung kehidupan ekonominya dari pertunjukan? Cuma ojol ya? Iya, Ya, karena cuma ojol yang diperhatikan. karena bosnya menteri kamu. Oke. Keras ini, keras. Nah, itu akhirnya betul juga apa yang disampaikan oleh para kakanda-kakanda kita. Iya. Tapi saya melihat kembali bahwa jauh sebelum ada ini corona, memang seniman kita dan budayawan kita tidak menjadi prioritas dalam membangun peradaban misalnya. Dalam orang ini pemerintah ya fokus bangun infrastruktur. Betul. Jalan sudah berapa dibangun, gedung sudah berapa dibangun. Banyak. Nah ini nih, Dengkonjo selalu hadir dengan memberikan hal baru, warna baru dalam bentuk digital. Ya. Selama ini kan seniman-seniman kita mungkin agak-agak belum terlalu bisa beradaptasi. Belum beradaptasi dengan bahasa. Kenapa Dengkonjo mau ke situ? Kenapa? Ini cari muka kah? Cari perhatian kah? Mau di kanan? Mau di BR di kanan? Di kanan? Jadi atau gimana? ya begini, saudaraku, sari batangku malah beriku. Asik. Ya, asik sekali. Bahwa saya yang pertama saya ini kan memang Bugis Makassar, saya ini orang Bulukumba sebenarnya. Iya. Saya ini orang Kajang. Bahasa yang saya pakai adalah bahasa Konjo. Bahasa Konjo. Bahasa Konjo itu identik dengan bahasa Makassar, itu yang pertama. Saya setuju tadi bahwasanya yang namanya peradaban itu yang harus daerah itu harus kelihatan yang namanya peradabannya. Peradaban betul itu. Jadi sekarang ini saya lihat konten kreator memang sudah jarang kita dapati mengangkat yang namanya bahasa-bahasa Makassar. Kadang-kadang malah dia berkiblat ke Jakarta. Maksudnya terlalu apa ya? Terlalu which is. Kita tidak tahu kalau dia ini orang Makassar apa orang Jakarta. Okay, Halo okay. guys. Halo guys. Makanya setiap konten saya itu di awal video saya itu kadang-kadang saya selalu mengatakan halo Sari Batangku. Uish. Orang kan bertanya, itu apa itu Sari Batangku? Sari Batangku itu dalam bahasa Makassar itu saudaraku. Iya. Tapi kan kalau begitu Dengkonjo orang tidak mengerti, orang luar. Tidaklah. Karena dengan seringnya kita ucapkan seperti dengan di TV-TV swasta sekarang kan dengan bahasa yang sering dikeluarkan walaupun bahasa orang Medan atau bahasa orang Sunda, tapi karena sering diucapkan berulang-ulang dan orang pasti akan paham. Karena saya mau bahasa Makassar juga ini kita di di TV nasional juga bisa dinasionalkan. Jangan cuma ketika seorang komedian ketika dia melucu yang dia pakai cuma bahasa Betawi, bahasa Sunda, logat Medan. Betul. Iya. Jadi sewaktu sekali-sekali bahasa Makassar, logat Makassar pakai untuk bikin komedi. Dinasionalkan itu bahasa Makassar. Dinasionalkan. Wah, kenapa tidak? Asik. Why not? Why not? Asik. Dan itu jenakanya orang-orang Makassar itu bahasa-bahasa Makassar dengan logat Makassar. Kalau kita bungkus dengan sesuatu yang lucu itu sangat menarik sebenarnya. Tapi mungkin orang luar tidak percaya Dengkonjo karena orang Makassar itu terkenal dengan kasar. Itu kan tidak bisa disapu rata. Tidak bisa disapu rata. Tidak bisa. Justru orang Makassar jauh lebih jenaka. Orang Makassar itu kan kita namanya sirit dapace. Kalau orang Makassar itu ibarat lebah. Orang Makassar itu bukan kasar tapi dia seperti lebah. Lebah itu jangan sampai diganggu. Dia selalu mengeluarkan sesuatu yang manis, madu. Tapi ketika kamu mengganggu lebah itu, maka dia akan mengejarmu sampai dimanapun dia akan mengejarmu. Itu orang Makassar. Jangan kau ganggu orang Makassar. Jangan coba-coba ganggu. Jangan kau senggol. Kapan kau senggol Quran nak? Jangan Pak. Kita itu keras tapi pemaaf. Kita itu silam busang. Orang Makassar jarang ada munafik. Kalau mengatakan A, pasti bilang A. Kita tidak tunduk tapi menanduk. Orang Makassar tidak seperti itu. Menurut Dengkonjo, masyarakat Makassar hari ini masih seperti itu yang disampaikan tadi atau sudah terjadi pergeseran yang luar biasa? Tidak bisa dipungkiri saudara, sudah terjadi pergeseran. Kenapa? Kita situasi sebenarnya. Jadi
karena sekarang ini situasi kadang-kadang masyarakat sekarang sudah cerdas. Oh, Jadi namanya itu apa namanya, tunduk tapi menanduk sedikit diterapkan. Iya. Tidak bisa sekarang banyak masyarakat ya tunduk, istilahnya jukut-jukut dan lekanu. Tapi ingat ada maunya. Kenapa? Apakah disalahkan orang yang seperti itu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena kita ini kan intinya ndak usah munafik. Oke. Realistis saja. Kita mau makan. Kalau kita cuma tunduk-tunduk saja tapi tidak ada apa namanya tujuan, nah itu yang harus orang Makassar sekarang memang istilahnya ndak kayak dulu lah. Iya. Ada sebagian sudah bergeser, sudah terjadi pergeseran nilai yang namanya budaya juga kan. Budaya. Kan, apalagi anak-anak sekarang kan, bagaimana remaja sekarang. Betul. Apakah masih ada remaja Makassar sekarang yang memikirkan bagaimana supaya bahasa-bahasa Makassar itu di up? Bahasa-bahasa apa ciri khas Makassar kita tampilkan di media, malah mereka kadang-kadang ada yang malu-malu alias siri-siri ki dibilangnya kampungan mengapa gengsi lah ya, mulai dari bahasa Pak, cara berpakaian. Dan itu menurut Dengkonjo itu fatal sekali itu. Fatal lah, kenapa sih harus malu? Saya saja ini bukan bahwasanya saya orang asli, saya ini dari Bulukumba. Saya sangat bangga menjadi orang Makassar, tinggal saya besar makan besar di sini di Antang. Bukan di Antang sih, tapi saya memang dari tahun 2000, saya dari tahun 97 saya di Makassar. 97 di Makassar. Artinya makan dan minum dari saya tanah sudah berdarah daging memang, darah dagingku memang orang Makassar. Sirikku ini sangat tinggi. Kapan ada yang sentil, yang namanya Makassar mendidih darahku sayang. Oh begitu sayang. Jangan sampai. Wah, jangan sampai. Tapi pernah terjadi. Ada yang coba-coba. Ya, pernah, sering. Nah, ya soalnya kebanyakan penonton kita nih Dengkonjo adalah mereka juga yang bukan domisili Makassar. Dan banyak mereka menjudge atau menilai kita sebagai orang Bugis Makassar. Oh, orang Bugis Makassar seperti ini. Mereka melihat dari sebuah layar televisi, dari pemberitaan media mainstream dan sebagainya. Nah, apa hal yang kira-kira memang jangan coba, selain tadi bahwa orang Makassar itu seperti lebah. Jangan diganggu. Jangan coba-coba diganggu. Dia akan kejar kamu sampai dia dapat kamu. Iya, karena orang Makassar itu manis. Seperti lebah. Iya. Nah, maksud saya apa yang perlu orang luar tahu, Dengkonjo, tentang orang Bugis Makassar itu seperti apa karakternya? Jadi orang Bugis Makassar itu pada intinya jangan sampai saudara-saudaraku dimanapun berada didoktrin oleh media. Cuma baca artikel, orang Makassar itu kasar-kasar. Jangan salah. Kita ini ada yang namanya falsafah. Falsafah orang Bulukumba, orang Kajang itu sama dengan identik dengan falsafah orang-orang Bugis Makassar. Falsafah yang pertama, orang-orang Bugis Makassar itu yaitu tapak mangir itu rakna. Apa itu? Percaya kepada yang berkehendak, Tuhan. Itu yang pertama. Ini falsafahnya orang-orang Bugis Makassar, termasuk dengan orang-orang Kajang, orang Bulukumba. Yang kedua, bulo si papa, lemo si batu, manyu si parampe, talan si pahua, mate si roko, kilingo si painga. Ini yang perlu ditanamkan, ini falsafah yang paling keras ini orang-orang Makassar itu. Bulo si papa itu bahwasanya kalau orang Makassar itu bilang A hari ini, besok tidak akan mengatakan B. Kalau bilang merah hari ini, tidak akan mengatakan biru besok. Nah, itu karakter orang-orang Makassar. Bulo si papa, alemo si batu, saling melengkapi, saling membantu. Manyu si parampe, talan si pahua. Ada saudara kita yang kesusahan, ada tetangga kita yang butuh bantuan. Jadi itu orang-orang Bugis Makassar itu, dia mempunyai karakter itu pemaaf dan penolong. Nah, kemudian satu, asalu reajoka amul redahang lambu sukigatan sabar kipisona. Itu ketegasan di situ, Pak. Ketegasan itu. Ya, itu artinya itu lambu sukigatang itu lurus, keras, tapi istilahnya adil. Lambu sukigatang sabar kipisona, sabar dalam menghadapi masalah-masalah. Jadi orang-orang Bugis Makassar itu jangan lihat, kasar. Tapi kita ini orang-orang Bugis Makassar cuma karakter namanya kan dari nenek, dari leluhur kita memang orang-orang dulu kan pejuang. Nah, jadi tegas bukan berarti kasar. Mungkin mulut bisa kelihatan kasar, tetapi hati orang Bugis Makassar itu sejatinya adalah orang-orang yang tulus, suka membantu orang lain dan bergaul sama siapa saja. Ya, masuk dalam falsafah bahasanya Allah baki cidong, Allah berurung. Allah baki cidong itu memperluas tempat duduk bersama dengan orang-orang lain. Dalam artian orang Bugis Makassar itu kalau misalkan mau bergaul sama siapa saja, mau itu suku apapun silakan, welcome. Nah, itulah falsafah orang. Berarti orang Bugis Makassar itu mampu beradaptasi. Elastis kepada orang sangat lain. mudah Jadi beradaptasi. tidak usah ragu bilang
saya takut sama orang Bugis Makassar. Saya orang Makassar kasar. Tidak, itu betul-betul itu ndak usah di kepala kita bahwasanya tidak mau saya bergaul sama orang-orang ini bahaya nanti tidak. Tidak. Jangan. Jadi jangan coba-coba ganggu duluan. Coba karena mungkin setiap daerah kali begitu. Iya mungkin ya. Apalagi makanan kita yang kita konsumsi setiap hari ini semuanya daging. Wah, naik kolesterol. Oke, sehingga itulah kemudian kenapa Dengkonjo mau buat konten berkearifan lokal seperti itu. Betul sekali. Pernah bukan pernah. Ada hal yang mungkin pernah kita dihubungi oleh pihak pemerintah atau untuk mengembangkan mungkin biar lebih terarah, biar tidak terlalu receh banget tapi ada isinya atau gimana? Sejauh ini belum pernah, tapi teman-teman mungkin yang sesama konten kreator beberapa yang kasih tahu mungkin masih dipoles lebih cantik lagi, betul, supaya penyampaiannya ke masyarakat itu lebih dapat. Nah, istilahnya saya kan main frontal saja. Istilahnya ada yang saya dapat konten, saya dapat ide langsung saya mainkan, saya posting. Ada kan istilahnya bisa tahu itu kalau diedit sedikit, suaranya dikasih naik, kemudian ditambah-tambahi lagi bumbu-bumbu atau bahasa-bahasa Makassar yang populer tentunya. Nah, itu yang paling penting, bahasa-bahasa Makassar. Jadi dari saya ini Den Jamal. Den Jamal ini kupikir. Den Jamal, Den Rijal, Den System. Dan Sitakalang. Jadi memang saya mintalah kepada teman-teman saya ini kan bisa dikatakan bukan juga senior. Saya pemula. Saya ini konten kreator pemula. Mulai kapan kita buat konten-konten seperti itu? Awalnya setelah ada video saya viral. Saya awalnya itu memang suka nonton, termasuk mungkin videonya Abang. Videonya Rizal ini luar biasa sekali ya, sudah tidak bisa diragukan lagi. Kemudian konten kreator lain di Makassar kan banyak. Ya. Jadi saya suka memang yang namanya berbau komedi. Saya kan seniman yang suka melucu, suka sesuatu yang humor. Tapi ingat, orang yang humoris itu pasti orangnya kritis. Cerdas saya karena saya ya standar lah tuh. Salah satunya adalah kritis. Karena apa? Seniman itu bukan berarti netral. Ini dari saya. Netral itu bukan berada di tengah-tengah. Tapi netral itu tidak mau diintervensi dan harus menyampaikan, mengatakan kalau ini ini yang benar, ini yang salah. Tidak usah takut lah. Saya begitu orangnya. Kalau memang ini tidak bagus, saya bilang tidak bagus. Bukan berarti karena saya mau kelihatan netral dan cari muka. Iya. Nggak usah lah, karena kita seniman kan begitu. Kemudian ada kadang-kadang begini, Den Jamal. Iya. Kadang-kadang ada orang mengatakan begini, kalau seniman itu tidak usah masuk di ranah-ranah politik. Kalau itu salah. Salah itu? Salah. Karena berarti kita harus nyebur, nggak usah juga nyebur, main cantik. Saya kasih tahu. Para seniman, konten kreator itu juga wajib ya harus untuk juga kemudian main cantik di politik. Kalau tidak saya kasih tahu. Coba. Kalau politisi, kalau kita tidak terkontaminasi yang namanya seorang politikus, maka politikus nanti ini yang terpilih kira-kira mau kena lihat, mau kena jampai, mau kena bantu, kau siapa? Iya. Tapi kalau kita terlibat andil di dalamnya, ada sesuatu juga yang kita kasih sebagai konten seni, maka dia juga akan peduli kepada seniman. Makanya kita harus siap-siap lah yang mana kamu pilih, yang mana kamu dukung. Tapi warna kita kan kadang-kadang memang seniman itu kadang-kadang masih ada yang abu-abu, ada yang kental, ada yang warnanya betul-betul kelihatan. Tapi paling tidak ada 3-2 orang yang mewakili seniman, terutama memang kan mendekati wali kota, pemilihan wali kota. Mau pemilihan wali kota. Tidak usah takut kalau memang ada, kasih keluar warnamu. Ikuti yang menurutmu siapa yang kita mau pilih. Kasih jelas pilihanmu supaya apa? Nanti yang terpilih itu dia juga akan peduli kepada seniman, kepada termasuk konten kreator. Selama ini pemerintahan kita tidak peduli. Kau bikin sendiri lah. Saya sampai sejauh ini saya masih pakai merekam pakai HP. Iya. Kalau mungkin ada yang mau kasihan ini, kalau misalkan ada yang nonton di YouTube ini, politikus, tabe. Iya. Saya kodong itu mau dengan HP ku yang sangat murah ini. Iya. Gambarnya yang tidak sejernih bagaimana. Iya. HP ku ini adalah temanku setiap bikin konten. Cuma pakai video ini, edit di sini, saya bikin ide sendiri, saya tidak ada tim biar satu orang tidak ada. Sendiri semua tidak ada sendiri. tim kreatif. Tidak ada. Dan saya memang itu tidak pernah menulis-nulis. Seharusnya memang kan seorang konten kreator itu
sebelum bikin video itu harus ditulis dulu. Tulis Kalau skrip. saya tidak, Langsung. dan itu jarang ditek-tek ulang. Itu kalau saya bikin. Malah saya jujur ini baru 1 bulan kemarin itu saudara, saya tahu bagaimana cara memfokuskan yang namanya kamera. Karena jujur saya gaptek. Saya gaptek Den Jamal. Gaptek sekali saya kalau yang namanya HP, serius. Baru saya tahu kalau itu yang namanya bikin video untuk kasih fokus ada caranya, ditekan lama biar terkunci. Silahkan cek saya punya konten saudara, masuk Daeng Konjo. Daeng Konjo. Banyak beberapa itu kontenku yang blur. Saking gapteknya saya. Padahal kontennya Daeng Konjo ini menurut saya sangat berkarakter. Ya komedi tapi berkarakter. Itu dia. Soalnya gini. Saya secara pribadi Daeng Konjo Yeah. melihat para konten kreator di Makassar, bahkan mungkin Indonesia secara umum, saya lihat semakin banyak menjamur konten-konten kreator atau yang membuat konten, tapi ya memang tidak terlalu mendidik. Iya. Ya lucu, Betul, tapi betul. tidak mendidik. Menurut saya ini fatal. Kalau Daeng Konjo saya lihat, iya lucu, tapi saya selalu ada dapat pesan. Ada pesan. Ada pesan, baik itu secara tersirat maupun Iya. tersurat. Iya, betul. Salah satu yang kuat adalah karena menggunakan bahasa Makassar. Saya Daeng Konjo orang sastra. Iya. Penyuka bahasa, Betul. mungkin konten-kontenku lihat Daeng Konjo tuh, Iya, benar. sangat saya atur sekali kata-katanya. Iya, kata-katanya lah, Walaupun saya kira memang tidak sempurna sekali, tetapi saya berusaha selalu. Kenapa? Karena budi bahasa yang saya mau tanamkan ke generasi muda. Betul. Saya juga ini pemain seni pertunjukan, teater, pantun saya awalnya dan sebagainya. Dan saya lihat konten-konten kreator di Makassar, waduh banyak sekali yang kemudian mulai kalangan anak SMA, mahasiswa membuat konten. Ya tujuannya adalah yang penting viral. Iya, yang penting viral. Banyak yang follow. Banyak sih sebenarnya, Ya. tapi tidak usah sebutlah. Banyak konten kreator. Ya, tidak usah kita sebut nama, tapi paling tidak itu menjadi tantangannya saya, Daeng Konjo. Betul, ya. Itu bagaimana Daeng Konjo lihat itu? Jadi maksudku saya begini. Ya. Kadang-kadang kan saya lihat ini konten-konten kreator Makassar, saya ada beberapa yang saya selalu nonton. Saya itu selalu belajar dan belajar. Oke. Saya bukan berarti saya sudah bagus di konten. Betul. Tetap Saya harus belajar. Termasuk saya selalu belajar di kontennya Kak Jamal. Terima kasih. Betul sekali. Jadi itu bagaimana cara pantun dengan sepanjang itu bisa dihafal itu luar biasa Jamal. Itu tidak gampang itu. Tidak gampang. Karena itu ketukan-ketukan pantun kan harus pas. Woi, harus. Ujungnya Rimanya. iya Bunyi-bunyinya. betul sekali endingnya. Kalau saya bikin pantun mungkin di sana gunung, di sana gunung. Di sini gunung, di sana gunung. Di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana. Lagu itu. Oke, kembali tadi bagaimana Daeng Jamal? Soal konten. Soal konten. Saya mau tanya Iya. Daeng Konjo, seperti apa sih melihat dunia konten hari ini? Terutama yang menyangkut mempengaruhi adik-adik kita, anak-anak kita dan seterusnya. Tidak bisa dipungkiri sangat memprihatinkan karena jarang sudah ada yang mendidik. Makanya kadang-kadang saya bikin konten itu tentunya ada yang tersirat. Baru-baru ini ada kontenku saya pesan moralnya tentang sekarang kan musimnya sepeda. Ya. Pernah nonton konten saya? Sepeda. Jadi saya bikin Goes konten, loh, goes. saya bikin konten itu bahwa saya menyindir orang-orang yang mempunyai sepeda mahal tapi dia tidak bisa berkurban. Oh, momen Idul Adha kemarin. Betul. Jadi beli sepeda puluhan juta, bahkan ya taruhlah beli sepeda 8 juta, kambing cuma berapa? 2 juta. 2 juta. Sapi kalau misalkan kumpul-kumpul atau dalam satu kelompok itu kan 7 orang. 7 orang. Palingan dia 2,5, 2,5 juta. Masa enggak bisa? Nah, itu sekarang. Nah, sekarang ini saya minta kepada maksudnya berharap kepada konten-konten kreator lain. Tidak usahlah bikin konten yang cuma karena penontonnya banyak, tapi tidak ada di dalamnya poin-poin yang bisa didapat oleh generasi. Karena sekarang ini generasi, apalagi di lockdown, tidak pergi di sekolah. Iya. Saya sering mengatakan, saya pernah bikin status di sosial media, saya mengatakan begini kepada para pelajar, ya, daripada kamu di rumah cuma main game dan nonton bokep, tolonglah bikin kreasi bergerak bikin terserah apakah itu yang dengan video-video durasi 20 detik tapi ada penyampaian di situ kepada generasi lain, langsung hajar itu daripada di rumah terus enggak ada bikin itu terus main game. Sekarang ini kan menjamur karena akibat di lockdown itu main game. Tidak bisa dipungkiri pasti hal-hal yang negatif karena situs mengatakan sekarang bisa dicek situs bokep.
Nggak usah, kita belak-belakan saja. Karena pernah saya lihat juga Deng Konjo komen di salah satu konten saya dan mengatakan seperti itu. Betul. Bilang ini yang harus diperhatikan karena memang banyak generasi muda kita itu daripada kau nonton bokep dari itu saya tentu Deng Konjo komen seperti itu punya dasar. Ada dasar. Saya ada bukti. Apa dasarnya Deng Konjo? Dasarnya saya mengatakan saya ini bergaul sama anak-anak muda. Nanti anak muda yang lain tersinggung loh. Urusannya saya bodoh amat. Karena memang ada berapa, saya tidak mengatakan semua. Dan sebagian pasti anak muda begitu. Tidak usah munafik lah. Bisa saya, apa yang kau lakukan? Misalkan, kalau tidak ada kamu kerjaan, kamu cuma di rumah, kau habiskan kotamu. 2 hal yang kamu lakukan kalau anak muda. Yang pertama, main game. Yang kedua, nonton bokep. Tidak usah, pasti. Tidak ada yang belajar. Bagaimana belajar sekarang ini? Orang kan anak muda sekarang hiburan karena sudah ada namanya rasa frustasi dalam dirinya itu kencang. Kemudian jenuh dengan pemberitaan media. Jenuh ketika anak muda sekarang yang sekarang saya minta juga kepada teman-teman anak muda konten kreator, anak muda Makassar terkhususnya. Daripada kamu terus di rumah habiskan kotamu, habis tidak ada uangmu, minta kode orang tuamu, kau pasti lagi bicara kotor lagi kalau kau tidak dikasih sama orang tuamu. Rajin olahraga, selalu melakukan hal-hal positif. Bergerak, jangan di rumah terus bergerak, lakukan hal-hal yang positif. Tidak usah pikir dulu, tidak menghasilkan uang ini. Lakukan hal positif, dekati orang-orang yang seperti mungkin Kak Jamal ini bisa. Masya Allah. Supaya apa? Kita dapat sharing dari kita, dapat ide-ide, lakukan ini. Itu lebih bagus daripada kamu di rumah terus. Sudah di lockdown, tidak ada pemasukan, kau bikin ulah lagi. Jadi tolonglah anak-anak muda konten kreator Makassar, kita kembali tadi. Bikin kayak konten-konten, kasihan ini anak muda kan sekarang, remaja apalagi yang anak-anak SMA ke bawah itu selalu kemana-mana pasti bawa HP. Betul sekali. Kalau kamu sebar video-video yang tidak bermanfaat, maka dia akan jadikan contoh gitu. Apa yang dia dapat, apapun yang dia dapat di situ, tidak ada sama sekali. Jadi seharusnya bikin konten yang mungkin betul tadi itu yang berkarakter. Tetap menghibur. Karena menghibur itu pastinya penting. Karena begini Deng Konjo, orang buka media sosial itu ada 3. Satu, mau cari informasi. Betul sekali. Kedua, mau cari edukasi atau apa yang bisa menginspirasi dia. Yang ketiga, mau cari hiburan. Nah sekarang bagaimana kita buat konten mengelaborasi tiga-tiganya. Kalau tidak bisa tiga-tiganya, minimal salah 2 di antara 3 poin tadi. Paling tidak memberikan inspirasi dan informasi. Nah itu yang kira-kira ini. Karena saya mau lihat juga memang Deng Konjo bahwa tadi tambahan satu mungkin banyak juga para kreator-kreator kita banyak membuat konten tidak jauh larinya yang umum-umum itu masalah percintaan, jomblo, mantan, prank dan sebagainya. Itu gimana itu? Kadang-kadang kalau ada tersinggung biar kadang-kadang juga itu bikin gimmick yang apa sih sebenarnya ini kau mau tunjukkan ke kita halo, saya bukan lebih bagus dan saya tidak mengatakan begini. Bukan kontenku lebih bagus, tapi masukku begini ini untuk motivasi juga buat saya. Ini pesannya juga buat saya. Betul. Semoga kedepannya saya bikin lagi lebih bagus, tapi tolonglah yang bikin konten-konten itu yang ala-ala ada memang tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya nanti nade MK. Tidak usah sebut nama. Tidak usah sebut nama. Contoh lah, ada beberapa konten kreator itu yang bikin video yang betul-betul tidak masuk akal, seperti mungkin dia bikin konten di tempat sampah. Mukbang. Makan hal-hal yang jorok, makan ada kayak minum ballo. Wah. Kenapa harus dilakukan itu? Apa faedahnya? Coba minum ballo kemudian diposting di YouTube, kemudian muntah-muntahnya juga diposting. Kan menghibur untuk ditonton. Biar saja. Penonton terhibur. Biar ada tontonan berbeda Deng Konjo. Begitu. Iya. Apa salahnya Deng? Saya tidak menyalahkan, silakan. Tapi kan saran saya mungkin bikin lagi lebih bagus dari itu. Itu kan masukan toh. Oke. Silakan. Dan itu kalau diikuti oleh banyak anak-anak minum ballo, kemudian muntahnya juga diambil. Jorok tidak tuh? Orang Makassar lagi. Jadi kesannya kita itu seolah-olah tidak atas namakan Bugis Makassar. Biar bagaimana? Kita kan ketahuan konten kreator dari Makassar. Ketahuan. Konten kreator Makassar apa dia bikin? Minum ballo, muntah-muntah, sembarang dia makan.
Pasti sudah ada itu. Baik, Ini siap. buat teman-teman, ini bukan saya Mengatakan bahwa Dengkonjo konten. lebih bagus. Tidak, mungkin itu khasnya toh. Khasnya ya. Ciri khas, terutama yang prank-prank. Nggak apa-apa, saya juga pernah prank istriku. Iya. Pernah prank istriku, tapi Tujuannya ya surprise. Tapi kalau untuk prank-prank yang sudah bisa merugikan orang lain, contoh kasih takut-takut, dari jam aku itu yang begitu-begitu kodongnya. Nggak ada guna-gunanya. Sekarang ini di masa pandemi ini, Jamal, memang anak muda harus berpikir yang lebih kreativitas lagi. Jangan asal bikin konten yang bisa masyarakat lihat dan menjadi pacuan buat masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif agar tidak jenuh dengan keadaan yang sekarang ini. Sekarang memang orang butuh hiburan. Butuh hiburan. Apapun sekarang video-video mau lucu mau tidak kadang-kadang di-share. Kenapa? Orang jenuh dengan pemberitaan yang dibahas setiap hari adalah corona. Corona. Halo, kita mau jalan di tempat ini, itu terus yang dibahas. Kemudian, sudah berapa bulan ini? Sudah berapa bulan ini dari dampaknya bulan, kepada seniman ini dan Jamal kencang sekali. Kencang sekali. Ya termasuk saya sebagai pekerja seni juga. Terdampak sekali. Sangat. Sebenarnya dari konten yang Dengkonjo buat ada penghasilan, menghasilkan. Alhamdulillah pastinya ada. Tapi ya istilahnya nakana Mangkasar agak pamali bensin, pamali pulsa, pamali kota. Tapi ada lah, alhamdulillah kan ada yang namanya rezeki. Iya. Seperti kan kita kalau konten kreator itu kita bikin video bukan untuk supaya dibayar. Iya. Kita natin tulus saja toh. Betul. Bikin berkarya. Iya. Karena itu hal yang disukai. Betul, tergantung dari orang lain. Karena itu namanya karya. Yang pertama itu selera humornya orang berbeda-beda. Betul. Cara menyukai konten orang berbeda-beda. Mungkin menurut kita sudah bagus, sudah lucu. Orang mengatakan biasa saja. Kemudian ya suka dukanya sebagai konten kreator dengan dihujat itu, saya sudah kenyang itu. Sudah selesai itu. Sudah kenyang sekali saya itu dihujat, dibully di konten kreator saya. Pernah dibully? Sering. Bully apa yang membekas? Pernah apa itu Dengkonjo? Mungkin boleh kita jujur sampaikan di sini. Dibully pertama Norak. Tidak lucu. Kampungan. Kemudian itu terus. Gampang ditebak. Kayak begitu. Bilang tidak lucu ada emo yang kayak mengolok-ngolok begitu. Ketawa Kak deh. Kayak begitu. Sedikit pi. Sedikit mami tidak lucu. Padahal kan kita ini kan seniman, kasihan ya, kita bikin saja. Paling tidak saya bisa membuat sesuatu dan kamu tidak. Oke. Yang mengolok-ngolok itu apa kau bikin? Saya bikin kok. Kau komen di room saya itu, berarti saya lebih bagus dari Anda. Betul. Buat apa saya? Tapi kita kan tidak boleh baper. Kalau dibully sudah. Kalau yang pernah tersinggung? Tersinggung sampai mungkin cari alamatnya Dengkonjo, cari nomor teleponnya, bahkan mungkin datangi rumahnya atau mungkin diancam. Mungkin karena tersinggung. Orang ke saya? Iya. Mungkin atau yang mendekati. Kalau masalah konten kreator saya itu pernah mungkin saya bikin konten yang mungkin berbau agama. Itu yang paling sensitif memang. Sensitif. Dan kalau semua konten kreator kan Atta Halilintar juga pernah dapat hujatan toh. Iya. Karena yang di-share di mana-mana itu ketika main-mainnya ternyata pesan moralnya adalah jangan melakukan hal-hal yang seperti ini ketika kita sholat. Betul. Saya pernah bikin konten, masih ada saya save itu. Dan pernah ditayangkan di Makassar Info. Berbau agama. Tapi salah saya di mana? Saya kasih tahu konten saya itu begini. Iya. Ceritanya saya lagi membaca Al-Quran. Oke. Membaca saya kan bagus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah saya mengaji tiba-tiba istri saya dari dalam kamar manggil. Puang. Langsung saya Sadaqallahul azim. Baik, saya sudah membaca, enggak apa-apa kan. Yang penting saya sudah auzu bismillah, saya tutup dengan baik. Saya cium Al-Quran, saya masuk. Oke. Netizen hujat saya. Oh, konten itu dihujat? Iya, katanya padahal itu kan cuma konten. Yang saya lakukan itu kan saya lanjut mengaji. Setelah saya masuk dengan adegan 1 menit itu, saya masuk pura-pura masuk. Kan di pikirannya orang itu kan dipanggil masuk di kamar mau melakukan sesuatu sama istrinya, akhirnya ditinggalkan mengaji gara-gara dipanggil sama istri. Padahal kan saya dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang bagaimana. Iya. Dia dipanggil karena
dia mau dipijit. Ya. Dan istri saya kan lagi tidak enak badan. Saya yang penting kecuali Bismillahirrahmanirrahim langsung saya tinggalkan Al-Quran begitu. Saya tidak boleh. Ini saya Tapi ini kita tutup baik-baik. tutup baik-baik, saya sadaqallahul azim. Simpan baik-baik. Nah itu bagian Terus itu. langsung OTW kamar. Kalau saya baca itu hujatannya itu netizen, panas telinga sayang. Terbakar kepala. Apa komentar yang masih membekas sekali Dengkonjo? Yang masalah itu konten itu. Dan itu netizen Makassar atau Netizen Makassar dan di luar Makassar banyak. Ya, banyak. Apa yang mengatakan di bawah agama sudah tidak lucu, bawa agama lagi. sudah tidak lucu Anda? Iya. Bawa-bawa agama lagi. Bawa agama lagi. Saya bilang, saya bukan mau melucu memang. Saya bukan, itu kan sudah video sudah Gokil. Wah. Banyak lah. Banyak beberapa konten-konten saya, apalagi kalau berbau-berbau agama memang kencang. Kadang-kadang saya juga kan konten saya ada yang masuk itu dari daerah lain. Kemudian dia sok tahu, dia tidak tahu apa maksud dari konten saya itu. Inilah kadang-kadang karena netizen itu kadang-kadang begini, kalau kita baper bahaya, karena netizen itu ada yang memang orang cerdas, ada yang sekedar kompor-kompor, ada yang sekedar ya moton dibilang komen ki, ada yang sotak. Dan rata-rata yang komen itu ayah pakai akun fake. Betul, ada beberapa yang begitu. Tidak ada foto profilnya, tidak ada postingannya. Sabar. Nah kunci Tommy lagi. Nah kunci Tommy pun nampak followersnya cuma 18 orang. Palingan keluarga semua jadi follow. Itulah itu ya kadang-kadang sadis itu. Dan itu dan komentar-komentar begitu tidak membuat Dengkonjo sudah Dengkonjo berhenti mikir buat konten. Tidak. Daripada begitu kita kasih malu-malu diri kita, tidak ada. Karena tidak membuat. Tidak, karena sebelum saya posting saya sudah tahu akan terjadi begini, tangkisan sudah saya siapkan. Saya bukan orang bodoh juga. Iya. Bikin video posting sebentar saya kan mempermalukan diri sendiri. Makanya saya bilang ketika saya posting dan ada yang orang yang komen netizen yang tidak suka, saya jawab dengan apa adanya. Saya jelaskan. Bahkan kadang-kadang orang yang tadinya memaki-maki saya, tapi saya jawab dengan baik. Ya. Ini juga untuk semua konten kreator. Jangan baper. Kalau ada orang-orang yang mengajak berdebat tentang konten kita, jangan balas dengan emosi. Akhirnya dia mengerti sendiri. Oh, begini maksudnya. Akhirnya kita bisa mungkin follow-followan. Jadi jalan saja. Jalan saja, tidak bisa. Seniman itu harus jangan mental gerupuk. Kalau seniman itu tidak boleh begitu. Konten kreator itu tidak boleh baper, tidak boleh mental gerupuk. Pokoknya berkarya tapi tonjolkan sesuatu yang positif yang lebih banyak. Oke. Saya juga kan manusia biasa. Betul. Kadang-kadang juga ada kontenku yang sangat receh. Makanya saya punya konten itu ya video receh di atasnya. Video receh. Jadi kalau kamu komplain tentang konten saya secara teknis, secara pengambilan gambar. Saya sudah mengatakan video saya receh. Karena saya memang tidak ada tim. Tidak ada tim. Saya cuma bikin sendiri untuk menghibur. Niat saya adalah menghibur diri saya sendiri, menyalurkan bakat saya sebagai seniman dan berkarya. Tidak pernah memang berpikir untuk beli alat atau panggil tim. Pastilah. Tapi apa masalahnya? Kalau tim mungkin sejauh ini yang saya pikirkan bukan tim. Apa? Alat. Kapan ya saya bisa beli kamera? Oke. Kamera yang di keterbatasan saya itu kamera. Yang saya sekarang punya itu cuma alat apa sih namanya itu? Sanggahan untuk tripod. Kemana anak ke tripod tidak Gus? Dan ini adalah bagian di kesalahan kita juga karena mungkin selama ini kita juga tidak terlibat proses kemarin. Itulah. Pemilihan kemarin. Ya, betul. Itu salah satu yang Dengkonjo mau sampaikan. Iya. Karena dia akhirnya dia tidak lirik kita ini. Iya, karena dia tidak kenal kita. Tidak kenal maka dia tidak kenal kita. Tak sayang. Sehingga itu menjadi masalah utama. Betul. Makanya sekarang ya, mulai dari sekarang memang kita harus mendekati orang-orang seperti itu. Bukan kita cari muka, seniman itu butuh diperhatikan. Kita CCM tapi CCM-nya positif. Cari-cari muka dalam artian supaya mereka tahu itu siapa, itu Rijal ya, siapa dia. Nah dia itu public speaking, contoh dia itu content creator. Wih, bagaimana lihat oh ini harus dia di up ini. Betul. Untuk menyampaikan aspirasinya. Siapa Dengkonjo? Kalau kita tidak dekati mereka, dan tentunya orang-orang yang tepat. Jangan sampai yang kita dekati ini juga bodoh amat ke kita toh. Oke. Mungkin itu Dan Jamal lebih tahu itu. Siap. Kong kali kong yang seperti saya itu. Saya pas. Kong kali kong. Bahasa apa itu? Gak. Minum kopi. Diminum dulu. Salah. Oh, siap.
Ini. Itu improv lama itu. Iya, improv lama. Tapi masih lucu itu sampai sudah sekarang. lama sekali. Tapi masih lucu sampai Tapi masih sekarang. lucu. Oke. Kalau tidak lucu ya tolong maklumi. Dimaklumi. Iya ya. Jangan skip video ini gara-gara itu tadi. Lelaki harus ngopi. Kopleng, nah karena Mangkasar ini kopleng. Kopi? Kena kopi hitam. Kopi leleng. Kopi leleng, kopi leleng. Jadi falsafah kopi itu apa, saudara? Falsafah lagi ya. Falsafah, bahasanya itu kopi. Pertama ini ditemukan ini kopi ini tentunya orang-orang Islam. Masya Allah. Betul, jadi dulu itu di Eropa ini kopi sangat dibenci. Kenapa? Karena ini dulu ilmuwan-ilmuwan atau sejarawan orang-orang Islam itu kopi itu dijadikan untuk begadang ketika dia bermusyawarah tentang agama, tentang bagaimana. Akhirnya ini dulu disentimen di Eropa. Iya. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Makanya itu kopi dulu tidak diterima di Eropa. Karena itu falsafahnya itu bahasanya itu ditemukan selalu dipakai atau diminum oleh orang-orang Islam untuk bermusyawarah, untuk tahan ini kan bisa tidak tidur atau ide-ide itu muncul datang dari kopi. Datang dari kopi, betul. Serius, ini kopi bisa memunculkan Asik. ribuan ide. Makanya lelaki minum kopi. Nyaman nih. Artinya nih kode buat penonton yang mungkin melihat ada temannya perusahaan kopi. Bisa dituangkan sponsor di sini. Langsung. Iya. Jago membanding konjo. Tertulis di sini. Lelaki harus ngopi. Harus ngopi. Tapi ini kan masih polos karena Polos. kita belum ada sponsor. Nanti siapa itu dinyamalkan gampang. Jadi setiap ada tamunya di sini isi podcast ini ya. Betul. Sudah ada mitra Sudah tulis. ada. Enak toh. Maju lagi. Ayo masuk lagi. Dan kita bisa beli kamera. Pasti. Amin. Dan Ya. konjo terakhir dan konjo. Iya. Ini terkait seniman dan budayawan. Iya. Buat para senior-senior kekanda-kekanda kita. Apa yang kita tahu bahwa seniman dan budayawan kita cukup dalam tanda kutip cukup keras dalam hal menerima sebuah informasi. Maksud saya adalah ketika ada hal-hal baru dia kan harus pelajari dulu. Dia tidak serta-merta langsung berubah. Nah ini kan kondisinya luar biasa. Cepat sekali era ini. Kita baru mau beradaptasi, berubah lagi era. Berubah lagi dan berubah lagi. Sedangkan kebanyakan kita perbincangan di warkop, di warung kopi ya selama ini apa sih kontribusi seniman, apa sih kontribusi budayawan dalam membangun karakter, dalam membangun kota, provinsi, daerah, bangsa ini. Iya. Nah dengan era seperti ini, era digital, era media sosial, apa sih yang Deng Konjo ingin sampaikan unek-uneknya kepada seniman-seniman kita yang senior-senior ini yang harus lebih cepat lagi beradaptasi, apalagi nuansanya sekarang adalah pandemi ya. Iya, jadi kepada seniman-seniman senior yang pastinya ilmunya ini jangan sampai gilik ya namanya menyalurkan atau mewariskan ilmunya kepada seniman-seniman baru. Itu yang pertama. Yang pertama kan attitude. Strategi seorang seniman, seniman itu juga harus punya strategi. Tidak mungkin kalau kita tidak ada strategi maka tidak ada imbasnya juga yang bagus ke kita, yang positif kan. Jadi buat seniman-seniman senior tentunya dimanapun berada, yang pastinya sekarang ini kan pandemi. Sekarang ini betul yang kita bilang tadi itu Deng Jamal bahwasanya di era pandemi ini setiap saat akan berubah yang namanya sistem-sistem yang ada di era digital sekarang. Jadi maksud saya begini, kepada semua seniman-seniman senior untuk memberikan efek yang lebih bagus lagi kepada seniman-seniman pemula, termasuk konten kreator pemula, apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan bergeraknya kan seniman-seniman senior itu kadang-kadang dia tidak terlalu kencang di sosial media. Ya betul. Caranya adalah panggil atau konten kreator baru untuk berkomunikasi, berkolaborasi agar supaya nanti tercipta konten-konten yang lebih bagus dari kolaborasi tadi antara seniman senior dengan seniman pemula. Jadi harus selalu ketemu, mungkin selalu ada pertemuan, kerjasama, sharing, dan kita sebagai seniman pemula juga jangan istilahnya lebih pintar daripada, mungkin kalau sosial media kita lebih hebat dari seniman-seniman lama. Tapi kalau masalah ide tidak bisa disaingi. Tidak bisa. Itu aku bilang tadi. Jadi saling membantu. Ada yang mainkan di sosial media, bagaimana cara menyampaikannya ke masyarakat dengan generasi sekarang. Apalagi kita bilang tadi kan
kencang ini perpindahannya ini Iya. apa namanya ini? Apa kita tadi bilang? Eranya. Era ini kan Sebentar cepat sekali berubah, Iya. berubah. Nah, kalau kita tidak bisa mengkondisikan, apa yang mau didapat? Betul. Kira-kira semakin generasi semakin drop. Makanya seniman senior itu sangat berpengaruh, Pak. Tidak bisa bilang begini, karena sudah toma, kau mau lagi. Ya. Oh, enggak bisa bilang Tidak begitu. bisa begitu. Melihat misalkan kita seniman baru atau konten kreator baru, dia lihat, cuma acal-acal aja. Tidak boleh. Seharusnya kasih masukan yang lebih positif supaya dia lebih apalagi nih berkarya lagi. Sekarang kan banyak juga seniman yang masih eksis, istilahnya orang senior. Iya, Bukan iya. hanya konten kreator baru. Tidak ada tisu kan main Des. Tisu. Baik, terima kasih Iya. banyak kalau begitu Deng Iya. Konjo. Luar biasa, ini penting Iya. sekali. Iya. Ke depan memang harus menjadi catatan penting buat kita semua. Betul sekali. Sampai jumpa lagi Deng Konjo di konten-konten di karya-karya selanjutnya. Insya Allah. Alright, time is over.